Halo, teman-teman. Hari ini kita akan membahas sejarah panjang perkembangan bahasa Indonesia, yang erat kaitannya dengan sejarah bangsa dan kebudayaan di Nusantara. Perjalanan bahasa ini, seperti perjalanan bangsa kita, penuh dengan dinamika, adaptasi, dan perjuangan. Dari akarnya yang kuno hingga transformasinya di era modern, bahasa Indonesia merefleksikan identitas, semangat, dan mimpi kita sebagai sebuah bangsa. Siapkan diri Anda untuk menyelami lorong waktu, menelusuri jejak-jejak bahasa Indonesia, dan memahami bagaimana bahasa ini menjadi pemersatu bangsa, alat komunikasi yang dinamis, dan cerminan budaya Indonesia yang kaya. Kisah bahasa Indonesia dimulai jauh sebelum Indonesia itu sendiri ada. Jauh sebelum Sumpah Pemuda digaungkan, bahkan sebelum kerajaan-kerajaan besar di Nusantara berdiri. Bayangkan, teman-teman, sekitar abad ke-7 hingga ke-Masehi, di wilayah kepulauan yang kita cintai ini, telah terukir sebuah bahasa yang menjadi cikal bakal bahasa persatuan kita, bahasa Melayu kuno. Bukti otentik keberadaan bahasa ini terpahat indah pada prasasti-prasasti kuno, seperti Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang. Prasasti yang ditulis pada tahun 682 Masehi ini, menggunakan aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno, menjadi saksi bisu bagaimana bahasa ini digunakan dalam kehidupan masyarakat kala itu. Bahasa Melayu kuno bukan sekadar alat komunikasi biasa. Ia adalah bahasa perdagangan, bahasa perhubungan antar masyarakat dari berbagai suku dan bangsa di Asia Tenggara. Bayangkan betapa dinamisnya interaksi antar pedagang, pelaut, dan masyarakat dari berbagai penjuru dunia, menggunakan bahasa ini sebagai jembatan komunikasi. Bahasa Melayu kuno adalah bukti otentik nenek moyang kita telah lama mengenal konsep keterbukaan dan membangun jejaring antar bangsa. Sebuah warisan berharga yang terus mengalir dalam bahasa Indonesia hingga saat ini. Melalui Prasasti Kedukan Bukit dan berbagai prasasti lainnya, kita bisa menelusuri jejak-jejak bahasa Melayu kuno. Sebuah bahasa yang menjadi pondasi kokoh bagi perkembangan bahasa Indonesia di masa depan. Memasuki abad ke-15 hingga abad ke-18, kita menyaksikan bagaimana bahasa Melayu kuno berevolusi menjadi bahasa Melayu klasik. Periode ini ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, seperti Sriwijaya dan Malaka, yang menggunakan bahasa Melayu klasik sebagai bahasa resmi kerajaan. Penggunaan bahasa Melayu klasik tidak hanya terbatas di lingkungan istana. Bahasa ini juga berkembang pesat di masyarakat, menjadi lingua franca, bahasa pengantar yang menyatukan berbagai suku dan bangsa di Nusantara. Bayangkan, teman-teman, di tengah keberagaman budaya dan bahasa di Nusantara, bahasa Melayu klasik hadir sebagai pemersatu, memfasilitasi komunikasi, perdagangan, dan interaksi sosial antar masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Tak hanya sebagai alat komunikasi, bahasa Melayu klasik juga menjadi bahasa sastra yang indah dan kaya. Naskah-naskah kuno seperti hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu menjadi bukti otentik kehebatan sastrawan Nusantara dalam merangkai kata dan cerita menggunakan bahasa Melayu klasik. Hikayat-hikayat ini bukan sekadar cerita fiksi, tapi juga jendela untuk mengintip nilai-nilai budaya, sistem sosial, dan cara pandang masyarakat Nusantara di masa lampau. Sebuah warisan budaya yang tak ternilai harganya. Bahasa Melayu klasik adalah bukti nyata bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, nenek moyang kita telah memiliki kesadaran untuk bersatu, mengenalkan bahasa sebagai alat pemersatu di tengah kemajemukan budaya dan bahasa. Abad ke-19 datang bersamaan dengan tibanya bangsa Eropa di Nusantara. Belanda dengan ambisi kolonialnya mulai menguasai tanah air dan membawa pengaruh baru, termasuk dalam ranah bahasa. Di satu sisi, Belanda menyadari pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di Nusantara. Mereka menggunakan bahasa Melayu untuk memperlancar administrasi pemerintahan, pendidikan, dan penyebaran agama Kristen. Namun di sisi lain, Belanda juga berusaha memperkenalkan bahasa mereka, menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa elit, bahasa status sosial, dan berusaha menggeser posisi bahasa Melayu di masyarakat. Namun, upaya Belanda untuk menekan bahasa Melayu justru membangkitkan semangat perlawanan. Masyarakat Nusantara, yang telah lama menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi dan identitas budaya, semakin gencar menggunakan bahasa Melayu sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah. Di tengah tekanan dan upaya penggeseran, bahasa Melayu justru semakin mengakar kuat di hati rakyat.
Bahasa ini menjadi simbol persatuan, identitas, dan alat komunikasi lintas suku yang efektif dalam menyuarakan perlawanan terhadap penjajahan. Ironisnya, upaya Belanda untuk memperkuat cengkraman kekuasaan justru menjadi benih bagi kesadaran nasionalisme dan persatuan bangsa. Bahasa Melayu yang awalnya ingin mereka kendalikan justru menjadi pemicu bangkitnya semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Titik balik sejarah bahasa Indonesia terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebuah peristiwa monumental yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Sumpah Pemuda adalah puncak dari serangkaian perjuangan dan pergerakan nasional. Para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara dengan latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda, bersatu dan sepakat untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pilihan untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional bukanlah tanpa alasan. Bahasa Melayu telah lama menjadi lingua franca di Nusantara, dipahami dan digunakan oleh berbagai suku bangsa. Bahasa ini juga dianggap netral, tidak memihak suku atau golongan tertentu. Penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia memiliki makna yang sangat penting. Ini bukan sekadar perubahan nama, tapi penegasan identitas, semangat untuk membangun bangsa yang merdeka, dan terlepas dari belenggu penjajahan. Sumpah Pemuda dan penetapan bahasa Indonesia adalah momentum penting yang menandai babak baru dalam sejarah bangsa. Bahasa Indonesia bukan lagi sekadar alat komunikasi, tapi juga simbol persatuan, identitas nasional, dan alat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membawa angin segar bagi perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa yang sebelumnya menjadi alat perjuangan, kini resmi menjadi bahasa nasional dan bahasa negara, tercantum dalam pasal 36 UUD 1945. Tugas besar menanti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern yang mampu menjawab tantangan zaman. Berbagai kebijakan dan program pengembangan bahasa pun digulirkan, seperti penyusunan Ejaan Republik 1947 dan Ejaan yang disempurnakan 1972. Kamus Besar Bahasa Indonesia diterbitkan sebagai panduan resmi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. KBBI terus diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan bahasa dan pengetahuan baru. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa utama dalam sistem pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bahasa ini menjadi alat transfer ilmu pengetahuan, membuka jendela dunia bagi generasi penerus bangsa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa tantangan dan peluang bagi bahasa Indonesia. Di satu sisi, kita perlu menjaga kemurnian bahasa Indonesia dari pengaruh bahasa asing yang masuk tanpa kontrol. Di sisi lain, bahasa Indonesia juga harus adaptif dan dinamis, menyerap kosakata baru dari berbagai bahasa asing untuk memperkaya khazanah dan mengikuti perkembangan zaman. Di era globalisasi ini, bahasa Indonesia menghadapi arus informasi dan budaya asing yang begitu deras. Serbuan istilah dan kosakata asing, terutama dari bahasa Inggris, tak terhindarkan. Tantangannya adalah bagaimana menjaga eksistensi dan kemurnian bahasa Indonesia di tengah gempuran globalisasi. Bagaimana caranya agar bahasa Indonesia tetap relevan dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemerintah, melalui Badan Bahasa, terus berupaya meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia. Berbagai program digalakkan, mulai dari penyuluhan bahasa, lomba penulisan, hingga kampanye gerakan literasi nasional. Di era digital ini, bahasa Indonesia juga harus mampu beradaptasi dengan platform digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus menjadi peluang untuk semakin melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Kreativitas dan inovasi anak muda sangat dibutuhkan untuk terus mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap relevan dan dicintai. Mari kita jaga, lestarikan, dan kembangkan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik dalam komunikasi sehari-hari, maupun di ranah publik. Itulah garis besar perkembangan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dinamika, dari bahasa Melayu kuno hingga menjadi bahasa Indonesia yang modern dan dinamis. Bahasa Indonesia adalah cerminan bangsa Indonesia.
Bahasa yang merefleksikan sejarah, perjuangan, dan semangat persatuan. Bahasa yang menjadi alat komunikasi, pendidikan, dan pembangun peradaban bangsa. Mari kita jaga dan lestarikan bahasa Indonesia, warisan tak ternilai dari para pahlawan dan pendahulu kita. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena bahasa Indonesia adalah identitas dan masa depan bangsa.